Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita masih seputar literasi wakaf. Kita akan berbincang terkait dengan wakaf, dan kita akan diajak oleh Dr. Ulin Nuha, jelajah peradaban wakaf di negeri piramid. Beliau adalah salah satu produk wakaf yang dihasilkan oleh Al-Azhar, yang kemudian saat ini beliau mengemban amanat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Dokter ya. Alhamdulillah. Sore ini kita akan berbincang terkait dengan wakaf, bagaimana perkembangan dan kemudian kemajuan dunia pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berbicara mengenai wakaf di Mesir, memang ini persoalan dan tema yang luar biasa, karena Mesir adalah negara yang sangat tua dalam tradisi perwakafan. Kalau kita merujuk kepada tradisi wakaf di Mesir paling tua, itu tentu bisa kita lacak dalam tradisi yang dikembangkan oleh sahabat Amr bin As, di mana beliaulah salah satu duta yang pertama-tama awal menyebarkan Islam ke Mesir. Dan tentu di antara program yang kemudian beliau lakukan adalah memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Nah, di dalam perkembangannya kemudian setelah pasca era sahabat, secara tersistematisir memang wakaf itu kemudian diorganisir oleh Daulah Umayyah. Nah, dalam hal ini ada seorang hakim ya, namanya Taubah Al-Hadrami. Ini yang tercatat pertama-tama yang punya kebijakan khusus di dalam pengelolaan wakaf, terutama di wilayah Mesir dan sekitarnya. Nah, saat sudah ada aturan secara legal formal di era Umayyah, dalam hal ini adalah di eranya Hakim Taubah Al-Hadrami, kemudian nanti dilanjutkan di eranya dinasti Abbasiyah, dan kemudian terus sampai pada dinasti Fatimiyah ya, yang bermadhab Syiah. Nah, pada puncaknya itulah di dinasti Fatimiyah, nanti di tahun 970 Masehi ada seorang panglima ya, yang bernama Jauhar As-Saqli. Beliau yang kemudian menginisiasi pendirian Jami'ul Azhar. Jami'ul Azhar itu kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Masjid Jami' Al-Azhar. Di tahun 970 sampai 972 proses pembangunannya. Ini dibangun di atas tanah wakaf, dan begitu seterusnya sampai menjadi sebuah perguruan tinggi yang kita kenal hari ini. Jadi secara singkat memang perkembangannya itu sangat tua, tapi tersistematisirnya adalah pada dinasti-dinasti, wabil khusus untuk kasus Al-Azhar sendiri itu adalah di dinasti Fatimiyah yang mengikuti madhab Ismailiyah atau Isna Asyariyah pada waktu itu. Ya, berkuasa lumayan lama, dan masjid ini menjadi pusat peradaban pendidikan awal di wilayah Mesir ya, yang kemudian itu dibawa kekuasaan mamlakah atau kerajaan. Nah, setelah dinasti Fatimiyah ini hancur, dilanjutkan oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sekitar abad 11 ya, setelah era Fatimiyah di abad ke-10, kemudian dilanjutkan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini memang mengalami stagnansi kalau kasus Al-Azhar sendiri, karena di Al-Azhar itu semula Fatimiyah itu bermadhab Syiah. Setelah Salahuddin berkuasa, berhasil merebut Mesir, maka dinastinya juga berubah, madhabnya menjadi madhab Sunni, dikenalkannya madhabul arba'ah ya, imam-imam didatangkan. Nah, pada zaman Salahuddin ini memang terjadi mobilisasi dan sosialisasi perwakafan yang luar biasa, karena beliau kemudian mendapatkan sebuah fatwa penting ya di era Salahuddin itu, fatwa terkait dengan bolehnya negara ya, dalam hal ini dinasti Ayyubiyah pada waktu itu
untuk mengelola wakaf dari Baitul Mal. Nah, ini presiden pertama dalam konteks Mesir. Jadi kalau zaman dulu wakaf itu kan orang per orang ya, didistribusikan untuk kepentingan lembaga tertentu, untuk kepentingan sosial, membangun masjid, membangun jembatan dan lain-lain. Nah, di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu ada sebuah fatwa yang namanya Irsadul Waqfi, bagaimana wakaf yang berasal dari harta kekayaan negara itu diizinkan untuk dikelola secara produktif, dan keuntungan dari pengelolaan kekayaan negara berupa tanah, bangunan dan lain-lain itu diperuntukkan kemaslahatannya untuk kepentingan rakyat ya. Misalnya untuk irigasi, untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan dan lain-lain. Itu berkembangnya adalah di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun dalam konteks perkembangan Jami'ul Azhar sendiri 100 tahun kurang lebih di eranya Salahuddin Al-Ayyubi itu mengalami kejumudan karena memang dihentikan. Dia termasuk yang kemudian tidak terlalu suka dengan madhab Syiah pada waktu itu, sehingga yang dihadirkan adalah madhab Sunninya. Tetapi dari sisi pengembangan produktivitas wakaf ya, lebih beliau produktif. Iya, sangat produktif dan kemudian bisa mengembangkan kekayaan negara yang sebelumnya di dinasti Fatimiyah belum gitu ya. Oh, berarti memang tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa perkembangan dan peradaban wakaf di Mesir itu memang didukung penuh oleh kekuasaan gitu, Dokter ya? Iya, kalau dalam konteks Mesir ya, kenapa kemudian sangat berhasil, itu ada beberapa faktor ya. Misalnya faktor pertama itu faktor teologis ya. Tentu saja karena masyarakat muslim adalah mayoritas muslim ya. Dan kita tahu tadi Amr bin As sudah masuk, tentu di situ sudah ada dakwah-dakwah tentang wakaf di situ ya, tentang hadis bagaimana Rasul mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan Masjid Nabawi, kemudian doktrin-doktrin tentang bagaimana para sahabat mewakafkan tanah mereka, kebun mereka, Umar mewakafkan tanah di Khaybar gitu ya. Ini terus didoktrinkan oleh para ulama-ulama yang datang di Mesir. Karena itu secara teologis masyarakat muslim yang ada di Mesir sangat meyakini keberkahan dan kebermanfaatan mewakafkan harta mereka. Nah, terus faktor yang kedua secara sosiologis, memang masyarakat Mesir itu struktur sosialnya kan antara yang kaya dengan yang miskin itu tentu banyakkan yang miskin gitu ya, mirip dengan Indonesia ya. Sehingga tradisi kebersamaannya itu sangat kokoh, kegotong royongannya itu sangat kokoh, semangat berbaginya sangat kokoh. Nah, tradisi lokal tentang semangat berbagi lalu ditambah dengan ajaran yang datang dari Islam tadi itu ya, untuk juga menyuruh umat Islam berbagi, bertemu dalam satu titik, maka terjadilah semangat untuk ya sedekah, termasuk di dalamnya adalah jariyah wakaf. Tanahnya sebagian diberikan kepada negara, diberikan kepada lembaga pendidikan. Juga ada faktor politik. Jadi kekuasaan itu sangat berperan di Mesir, dari dinasti ke dinasti ya, dari dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai nanti Fatimiyah ya, kemudian Ayyubiyah, Mamluk ya. Setelah Ayyubiyah itu kan Mesir dikuasai Mamalik ya. Itu juga sangat pro dengan amal jariyah berupa wakaf ini. Banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh dinasti Mamalik di Mesir, sehingga dari aspek politik kekuasaan sangat mendukung. Jadi ada faktor teologisnya, ada faktor sosiologisnya, ada faktor politiknya, semua terkombinasi menjadi satu dimensi. Maka kemudian kita tidak terlalu heran kalau kemudian Mesir itu salah satu penopang kekuatannya adalah wakaf. Wakaf itu ya. Iya, wakaf. Jadi tadi memang ada, kalau kaum muslimin bisa tadi sudah simak, ternyata ini peradaban Islam ini sangat didukung oleh wakaf di Mesir ini. Di antaranya adalah kuat 3 hal. Yang pertama memang ini sangat masif ini. Kalau di dalam bahasa kita biasanya kita sebut TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ini mulai pertama dari dukungan dari pemerintahnya, kekuasaan mereka sangat full mendukung wakaf.
Yang kedua, memang ini ajaran dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, struktur masyarakat Mesir ini juga nggak beda jauh dengan Indonesia yang berdermanya sangat luar biasa, sehingga kombinasi tiga hal ini kemudian memunculkan peradaban yang sangat luar biasa di Mesir. Tadi misalnya disampaikan bahwa tadi Al-Azhar itu bermula dari masjid gitu, dokter ya? Iya. Masjid ini kemudian dikembangkan karena tadi tiga hal tadi, masyarakatnya pemerintahnya mendukung, dan ini memang betul-betul ajaran dari Rasulullah. Ini bergeraknya berawal dari masjid ya? Iya. Kemudian berkembang ke universitas. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Dokter prosesnya gitu ya, gimana masjid dari sebuah masjid kemudian sekarang menjadi sebuah universitas yang luar biasa, dan biar kaum muslimin yang melihat tayangan ini tidak ragu lagi ketika akan berniat berwakaf, ternyata salah satu wakaf di bidang pendidikan ini memang jariahnya luar biasa, dan ini sudah dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Mungkin gitu Pak Dokter. Ya, jadi memang Al-Azhar itu disebutnya jami'an wa jami'atan. Kenapa disebut dengan jami'an? Karena asal usul Al-Azhar itu adalah dari jami', masjid yang dibangun oleh Jauhar Sokli 970. Lalu perkembangannya kemudian ya di era modern ya, terutama di zamannya Muhammad Abduh itu mengalami pengembangan yang luar biasa Al-Azhar itu ya. Setelah dinasti Fatimiyah ala madhab Syiah hancur, lalu diganti dengan madhab Sunni di Ayyubiyah, lalu diteruskan madhab Sunni di Imam Malik ya. Lalu Al-Azhar pelan-pelan mengembangkan sayapnya. Di era modern di tahun 1950-an ya, itu kalau tidak salah Al-Azhar itu sudah meresmikan dirinya sebagai universitas. Karena itu jami'an wa jami'atan, menjadi universitas. Di tahun 53 baru ada 3 fakultas awal. Jadi Usuluddin, kemudian Syariah, kemudian Lughah Arabiyah, bahasa Arab. Baru di tahun 61 itu ada pengembangan pembukaan fakultas umum, kedokteran, teknik, ekonomi, berarti tidak ada hanya agama berarti ya? Jadi selain jurusan-jurusan keagamaan, ada juga jurusan-jurusan umum ya, sosial humaniora dan juga eksakta. Nah, setelah berkembang begitu pesat, orang bertanya, dari mana Al-Azhar itu bisa mengembangkan pendidikan yang sedemikian dahsyat? Kuncinya salah satunya adalah wakaf. Jadi dahsyat Al-Azhar mengelola perwakafan itu ya. Sampai-sampai ya, kekuatan wakaf Al-Azhar itu pada waktu Mesir mengalami krisis ekonomi yang luar biasa karena perang melawan Israel, pembiayaan APBN mereka itu ditanggung oleh wakaf Al-Azhar. Ditopang oleh wakaf itu ya? Oleh wakaf kurang lebih 10-an tahun ya. Karena itu relasi daulah ya, pemerintahan Mesir dengan Jami'atul Azhar itu tidak akan bisa lekang oleh zaman karena berhutang budi dalam tanda kutip. Karena itu sampai hari ini kemudian ada namanya satu kementerian ya di situ, namanya Wizaratul Auqaf wa Syu'unil Azhar. Kementerian Wakaf ya, gitu Kementerian Wakaf dan hal-hal yang terkait dengan Al-Azhar, keazharan. Jadi itu pasti dijabat oleh orang Al-Azhar itu, tidak boleh yang lain. Jadi yang dijabat oleh Al-Azhar itu Kementerian Al-Qaf wa Syu'unil Azhar, itu Kementerian Wakaf dan urusan Al-Azhar. Yang kedua Mufti. Jadi dua harus itu dari Al-Azhar. Harus dari Al-Azhar. Ini bagian dari mungkin kompensasi politik ya, karena memang berhutang budi dalam tanda kutip. Nah, dalam konteks pengembangan wakaf pendidikan memang Al-Azhar luar biasa ya. Jadi kalau zaman dulu ya, itu wakafnya kan dalam bentuk wakaf non produktif. Tapi belakangan Al-Azhar itu sudah merubah sistem itu menjadi sistem wakaf produktif. Jadi semua uang-uang atau aset-aset dari hasil wakaf tadi itu diinvestasikan ya di sektor properti, di sektor transportasi. Misalnya Al-Azhar itu punya saham di Egypt Airlines misalnya. Luar biasa. Kemudian punya juga saham di mana? Di Terusan Suez. Ya, jadi banyak sekali
kontribusi dan pengembangan Al-Azhar dalam bidang perwakafan. Karena itulah maka keuntungannya itu bisa membiayai seluruh mahasiswa yang kuliah di sana, terutama fakultas keagamaan. 400.000 manusia sekolah di sana, bayangkan tidak bayar. Saya kuliah di sana. Berarti termasuk dokter ini hasil dari wakaf nih? Ya alhamdulillah, gratisan kira-kira gitu ya. Oh ya, jadi kaum muslimin ternyata produk wakaf luar biasa, dan ini bisa menjadi prototipe pengelolaan wakaf khususnya di bidang pendidikan. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan sebuah catatan gitu ya bagi kaum muslimin yang akan mengcopy paste pengelolaan wakaf yang bermula dari masjid, yang kemudian menjadi sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa, yang kemudian menghasilkan alumni yang dahsyat. Betul, jadi pertama kenapa Al-Azhar itu bisa berhasil mengelola wakaf, pertama adalah dari sisi SDM. Jadi SDM yang dimiliki Al-Azhar itu luar biasa ya, karena memang rata-rata pengelolanya itu kan orang muslim yang taat. Jadi dari sisi kejujuran, kemudian profesionalitas itu sangat diutamakan dalam konteks pengelolaan wakaf di Al-Azhar, karena itu bisa berkembang. Karena itu kalau kita ingin mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh Azhar, tentu harus kita siapkan SDM-nya dulu ya. Nazir gitu kalau kita berbeda. Ya, dalam konteks manajemen wakaf itu nazirnya itu harus betul-betul kita kasih literasi yang luar biasa. Nggak boleh orang sembarangan gitu ya. Iya, harus mengerti seluk-beluk hukumnya, bagaimana memprediksi pengembangannya. Itu satu ya, soal SDM atau nazir dalam hal ini. Yang kedua soal manajemen ya. Memang luar biasa ya manajemen pengelolaan wakaf di Al-Azhar khususnya itu. Jadi dia perspektifnya itu sudah sangat jangka panjang. Karena perhitungannya jangka panjang, maka manajemennya juga bukan manajemen sekedar manajemen manual, tapi hari ini sudah dikembangkan manajemen yang sudah sangat digital gitu ya. Mulai diarahkan untuk digitalisasi perwakafan. Jadi pencatatannya juga sangat kuat, apalagi itu didukung oleh regulasi yang ditetapkan negara ya. Ada beberapa undang-undang dan aturan yang ditetapkan oleh negara untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan ya wakaf produktif yang dimiliki oleh Azhar. Ini yang kedua soal manajemen. Nah, yang ketiga yang paling penting juga saya kira kalau kita ingin mengadopsi sistem di Al-Azhar adalah tentang sosialisasi. Literasi wakaf, literasi wakaf kepada masyarakat, bahwa wakaf itu keuntungannya tidak hanya di dunia, ini penting, tapi juga ada kepentingan jangka panjang. Dan ini saya kira sudah dicontohkan oleh para sahabat ya, Nabi sendiri, kemudian para ulama yang tadi sudah kita singgung di awal. Itu kalau terus kita sosialisasikan semangat bahwa kalau kita mau investasi jangka panjang, sesungguhnya investasi yang paling menguntungkan adalah melalui jalan perwakafan. Dan itu kita mulai dari lingkup terkecil dulu. Al-Azhar dulu juga kecil, dari jami' dulu, dari masjid-masjid ya, mengembangkan TPQ kita wakaf. Nah, hari ini kan wakafnya tidak harus tanah seperti zaman dulu. Kalau dulu karena yang dimiliki tanah 3M masjid, musola, makam. Iya, 3M ya, masjid, musola, makam. Nah, hari ini kan bisa uang. Misalnya kita patungan begitu ya. Jadi cash wakaf itu yang sekarang sedang kembangkan. Al-Azhar juga saya kira sedang mengembangkan wakaf uang ya. Patungan berapa orang, kemudian nanti setelah terkumpul uangnya diinvestasikan ya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah dibicarakan oleh para ulama itu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik oleh setiap masjid, oleh setiap lembaga pendidikan, insya Allah Indonesia itu akan bisa bangkit dari keterpurukan sebagaimana dulu Mesir. Jadi wakaf Al-Azhar itu pernah dihitung bisa kekayaannya itu sepertiga kekayaan seluruh negara Mesir di zaman itu. Saya tidak tahu perkembangan yang terakhir, tetapi ini membuktikan bahwa pengelolaannya keren, SDM-nya keren, kemudian manajemen jangka panjangnya untuk investasi dan lain sebagainya itu sangat keren. Dan saya kira itu bisa kita adopsi dalam konteks keindonesiaan kita ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini literasi yang luar biasa gitu ya. Kita telah diajak jalan-jalan menjelajah peradaban wakaf di Mesir oleh Pak Dr. Muhammad Uli Nuha. Beliau ini sangat kompeten sekali kalau memang mengalami sendiri. Beliau adalah produk wakaf. Mungkin bisa saya
sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kaum muslimin catat gitu ya, khususnya warga negara Indonesia dan umumnya ini di Tangerang Selatan khususnya gitu ya. Kalau mau membuat mengcopy sistem perwakapan di Mesir, yang pertama harus menentukan SDM. Pengelola nazir itu penting. Yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah literasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Ini sangat menentukan. Yang tidak kalah pentingnya, pemimpinnya harus bervisi keumatan. Ini penting. Jangan sampai ada jamaah, ada DKM yang memang visinya keumatan, tapi pemimpinnya ini tidak bervisi keumatan, akan lebih terkendala untuk mengembangkan wakaf. Sehingga perlu kesepakatan bersama, perlu kesepahaman bersama terkait dengan pengelolaan wakaf. Ini akan dahsyat sekali hasilnya. Ini sudah dibuktikan oleh Al-Azhar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah salah satu program literasi dari Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.